Masih mengulas bagaimana kemudian performa sejumlah emiten dan juga analisis sejumlah saham bersama dengan Bapak Robertus Yanuar Hadi, Head of Research Henan Putira Sekuritas. Pak Robert, kita ke Kalbe Farma ya. Tadi kami juga sudah memberikan highlight-nya bagaimana kemudian laba bersihnya naik 9% secara year on year pada tahun 2020 lalu. Tapi melihat Kalbe Farma sebetulnya juga pasca rilis laporan keuangan, apa yang bisa kita perhatikan lebih lanjut, Pak Robert? Ya, kalau bisa kita review sedikit ya, kinerja laporan keuangan di full year 2020 ini memang selain dari faktor kenaikan konsumsi di produk-produk nutrisi ya, karena kan selama pandemi masyarakat menjadi lebih aware gitu terhadap kesehatan atau menjaga imunitas. Nah ini tentu sedikit banyak itu berpengaruh terhadap produk-produk nutrisi, vitamin yang dijual oleh perseroan oleh Kalbe Farma Nutritional. Kalau dari segi obat resepnya sendiri sih memang masih ada penurunan karena pasien-pasien untuk penyakit umum gitu ya, selain yang COVID-19 kan mengalami penurunan dalam hal kunjungan ke rumah sakit, ke dokter, sehingga obat resep mengalami penurunan. Tapi untuk bottom line-nya juga kalau di Farma banyak diuntungkan dengan tarif pajak yang lebih rendah. Seperti yang kita ketahui mungkin di tahun lalu itu ada relaksasi PPh badan juga PPh final untuk emiten yang udah listing. Jadi memang tarif pajaknya lebih rendah sehingga bottom line-nya juga bisa tumbuh lebih tinggi untuk Kalbe Farma. Melihat hasil yang seperti ini, kita tentu bisa lebih optimis untuk menatap tahun 2021 ini karena ya kita yakin untuk penjualan obat resep ini masih akan meningkat seiring dengan pemulihan pemulihan pandemi, jumlah pasien COVID-19 yang juga menurun dan juga masih kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi vitamin dan produk nutrisi ini masih akan menopang kinerja Kalbe Farma ke depannya. Seperti itu, Mas Fajar. Oke, tapi dengan capaian tadi, apakah kemudian hal ini membuat saham KLBF ini sendiri semakin menarikkah atau justru sebetulnya masih so-so saja, Pak Robert? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari pergerakan harga sahamnya sendiri ataupun ya berhubungan dengan kinerja yang kemarin, kita tentu berharap lebih positif lagi terhadap kinerja harga saham Kalbe Farma yang ada sekarang. Jadi untuk menumbuhkan laba bersih dan juga pendapatan itu kan tentu tidak mudah di tahun yang penuh tantangan di 2020, sehingga ya kita masih harapkan akan adanya kinerja yang lebih bagus lagi tentu dari pergerakan harga sahamnya KLBF ini sendiri, Mas. Oke, tapi ada view terdekat untuk Kalbe Farma mungkin yang juga bisa jadi acuan untuk pemirsa, Pak Robert. Hari ini Kalbe sudah bergerak 0,05% ke level 1.560. Iya, kalau kita ngelihat emang trennya masih sideways panjang ya, bahkan dari sejak pertengahan tahun kemarin. Tapi kalau kita melihat supportnya sih sebenarnya cukup jauh ya di 1470, sementara resisten atau potensi kalau misalnya ada penguatan itu juga cukup menarik, ada di 1760. Sehingga di level-level sekarang memang masih cenderung spekulatif kalau untuk trading. Karena kalau sideways jangka panjang seperti ini kan sebenarnya masih agak ngeri-ngeri juga gitu. Kalau misalnya breakdown ke bawah tentu turunnya bisa panjang, tapi kalau breakout ke atas juga kenaikannya bisa lebih tinggi juga, seperti itu, Mas. Oke, sideways jangka panjang spekulatif sepertinya tadi yang ditekankan oleh Pak Robert untuk KLBF dengan support dan resisten yang sepertinya juga memang belum terlalu jauh dari level-level saat ini. Semoga bisa menjadi tambahan informasi pemirsa bagi Anda yang mungkin memperhatikan saham KLBF pasca rilis laporan keuangan di tahun 2020. Tapi masih dari sektor yang berhubungan, Pak Robert, tadi Anda juga sempat menekankan sedikit mungkin kunjungan rumah sakit di tengah pandemi mengalami penurunan. Tapi ada satu emiten yang sepertinya capaiannya juga cukup positif, ada Siloam International Hospitals atau Silo yang kinerjanya cukup kuat di tahun lalu, laba bersihnya naik signifikan lebih dari 300%, membukukan laba sebesar 125 miliar rupiah. Nah, di tengah kondisi demikian, apakah Silo akhirnya juga patut kita apresiasi kinerjanya, Pak Robert? Ya, memang kalau kita melihat ada pemulihan yang cukup signifikan, laba bersih melesat 366% year on year. Tapi kalau kita memang lihat lebih jauh, tentu emiten rumah sakit ini banyak diuntungkan dengan peningkatan pasien dari COVID-19 itu sendiri, karena kan dijamin oleh Kementerian Kesehatan. Sementara kalau tahun-tahun sebelumnya pasien yang mendominasi kan dari BPJS Kesehatan. Nah, yang dari BPJS Kesehatan mengalami penurunan, tapi yang dari COVID-19 mengalami kenaikan. Atau yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan ini mengalami kenaikan. Sehingga dari segi pendapatan operasional juga mengalami kenaikan, dan tentu
diharapkan dengan adanya pemulihan juga di pandemi ini bisa mengembalikan kembali pasien-pasien yang rawat jalan, rawat inap dari yang umum seperti itu, Mas Fajar. Oke, tapi apakah lagi-lagi saya tanyakan silo masih bisa masuk dalam salah satu pilihan atau tidak? Apakah mungkin jangka pendek saja atau mungkin bisa saja langsung diambil dalam long term? Iya, tentu kalau untuk jangka panjang kita masih harus melihat lagi kinerjanya secara keseluruhan. Tentunya dengan pandemi yang masih berjalan ini, meskipun sudah ada penurunan, diharapkan pendapatan operasional dari pasien umum dan juga yang lain-lainnya ini yang rawat jalan dan juga rawat inap bisa mengalami kenaikan juga. Di 3 bulan pertama tahun ini belum ada laporan keuangannya, tapi ini yang pasti kita nantikan lebih lanjut karena tahun lalu juga sebenarnya kenaikan dari laba bersih yang mencapai lebih dari 300% year-on-year ini juga banyak ditopang oleh penerapan PSAK 73 sehingga perseroan mencatatkan pengakuan sewa yang tertentu yang bisa menambah laba bersih dan juga laba operasionalnya cukup signifikan. Jadi selain dari faktor operasional, mungkin lebih banyak faktor yang non operasional atau non cash yang banyak menopang dari kinerja Siloam di tahun 2020 kemarin, seperti itu, Mas Fajar. Oke, baik, itu sebenarnya catatan untuk Silo begitu ya, dengan raihan kinerja di 2020 yang sepertinya cukup positif. Tadi ada Kalbe Farma, kemudian juga ada Silo. Lantas ada saham-saham apa saja yang kemudian masuk dalam rekomendasi Pak Robert? Tadi kami sudah dapat informasinya Pak Robert, ada 4 saham ini. Pemirsa dapat juga Anda cermati di layar televisi Anda, saham pilihan. Untuk Anda juga bisa cermati, yang pertama ada Astra Internasional, kemudian ada Bank Sentral Asia atau BBCA, ada Saratoga atau SRTG, dan juga ada MTEK dengan support dan resistance serta rekomendasi yang dapat Anda cermati di layar televisi Anda. Tapi sepertinya kita harus ulas lagi lebih jauh terkait dengan 4 saham pilihan ini. Saya ingin ke Astra Internasional dulu Pak Robert, kenapa kemudian ini masuk dalam salah satu rekomendasi? Ya, kalau kita ngelihat kan sebenarnya ada insentif pajak untuk PPN, relaksasi PPNBM untuk kendaraan yang cc-nya 1.500 kan udah ya beberapa minggu yang lalu. Tapi yang baru-baru ini akan diresmikan adalah untuk yang 2.500 cc. Ya tentu ini sebagai salah satu market leader ya di industri otomotif, terutama di mobil yang 2.500 cc ada Toyota Fortuner dan juga Kijang Innova. Ini tentu bisa bermanfaat lebih lanjut karena diharapkan konsumen ini bisa meningkatkan konsumsinya atau menambah konsumsinya untuk produk-produk seperti yang termasuk kategori barang mewah. Karena relaksasi PPNBM ini patutlah untuk dimanfaatkan karena menjanjikan potensi untuk penurunan harga mobil yang termasuk kategori barang mewah ini sangat signifikan sehingga cukup menarik untuk konsumen yang mungkin memikirkan untuk mengganti mobilnya atau mau beli mobil baru baik yang 1.500 maupun 2.500 cc. Ini menurut kami masih akan bermanfaat untuk Astra Internasional sebagai market leader seperti itu. Oke, katalisnya dari sana ternyata. Tapi apakah kemudian dari sisi sahamnya sendiri, ASI hari ini di level 5.375 naik 0,47%. Apakah level-level ini juga menjadi cukup bijak atau cukup menarik untuk bisa kita mulai lakukan pembelian atau mungkin entry, atau justru ada level yang masih harus ditunggu, Pak Robert? Ya tentu kalau di level sekarang sebenarnya kita masih berpijak kepada support di 5.200 ya, masih cukup jauh lah dari 5.375 sekarang ini. Tapi kalau misalnya masih bertahan di atas 5.200 sampai dengan 5.350 lah let's say untuk hari ini, maka potensi penguatan kita masih bisa lebih optimis untuk menatap ke level 5.700 sampai dengan 5.800 kembali, Mas Fajar. Oke, jadi juga ada target price terdekat atau potential upside. Tadi levelnya diberikan juga Pak Robert, sementara sepertinya masih harus menunggu terlebih dahulu untuk level-level yang mungkin lebih rendah lagi untuk bisa melakukan entry, karena hari ini memang tadi bahkan sempat menyentuh level 5.400 untuk Astra Internasional. Kemudian dari Astra Internasional dengan katalis yang tadi sudah disebutkan, ada Bank Sentral Asia yang juga masuk dalam saham rekomendasi di hari ini. Kenapa kemudian BBCA menjadi salah satu emiten perbankan di rekomendasi hari ini, Pak Robert? Ya, meskipun tadi terlihat ada kenaikan ya di sesi pembukaan sempat mencapai 31.325, tapi sekarang masih cenderung mix di 31.150. Ini kenapa direkomendasikan? Tentu kalau kita melihat ekspektasi dari pemulihan kinerja perseroan seiring dengan restrukturisasi kredit yang diharapkan sudah tidak setinggi seperti yang tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2020 lah. Ini kan sudah provisinya sudah
cadangkan sedemikian rupa sehingga bisa mengcover resiko yang mungkin akan terjadi di tahun ini. Jadi tahun ini kita mengharapkan margin laba yang lebih tinggi lagi dari Bank Sentral Asia, tentu sebagai salah satu emiten atau bahkan emiten yang memegang market cap terbesar gitu ya di indeks sekarang ini, tentu layak untuk dijadikan pilihan para investor kalau misalnya berekspektasi akan ada pemulihan dalam jangka pendek dan jangka menengah ini, seperti itu Mas Fajar. Oke, ekspektasi pemulihan jangka pendek ataupun menengah, lantas harganya sekali lagi mungkin yang bisa diberikan kepada pemirsa untuk BBCA, Pak Robert? Ya tentu kalau kita melihat pergerakan harga sekarang sih masih akan ada support di 30.500 kurang lebih untuk masih bisa dijaga. Kalau misalnya masih bisa bertahan di atas 30.500 ini, tentu kita bisa lebih optimis untuk menatap resisten yang lebih jauh di kisaran 32.000 bahkan 33.000 gitu Mas Fajar. Oke, 32.000 hingga 33.000 sepertinya menjadi upside yang cukup lebar. Sementara 30.500 juga layak untuk diperhatikan. Baik Astra International dan BBCA. Dan ada dua saham lainnya, ada SRTG dan juga MTEK, Pak Robert. Tapi ini sepertinya sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin tadi kita di awal cukup seru sekali membahas beberapa sentimen dan juga driver market. Tapi pemirsa dapat Anda cermati lagi kembali bagaimana kemudian level-level untuk SRTG dan juga MTEK yang tadi juga sudah kami tampilkan. Pak Robert, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita jumpa di lain waktu ya Pak. Ya, terima Sehat kasih, dan Mas sukses Fajar. selalu Pak Robert.